Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Ramasana Musana S, NPM 22351089 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing atau NLP dengan mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan. Di mana di sini ada poin materinya. Yang pertama tentang pengertian NLP, yang kedua tugas-tugas NLP, yang ketiga pre-processing text, yang keempat ada representasi teks, dan yang terakhir ada modeling. Di mana yang pertama ada pengertian NLP, di mana NLP adalah pemrosesan bahasa alamiah, merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada kecerdasan buatan. Bidang ini terutama bertujuan untuk memungkinkan komputer mengelola data yang ditulis atau disampaikan oleh bahasa manusia. NLP juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek seperti ekstraksi informasi, representasi pengetahuan, dan linguistik komputasional, yang merupakan bagian dari ilmu linguistik. Lalu ada contoh-contoh aplikasi NLP. Yang pertama ada Match Translation, yaitu misalnya itu Google Translate. Ini itu digunakan untuk menerjemahkan teks atau percakapan antara berbagai bahasa secara otomatis, memudahkan komunikasi lintas bahasa di berbagai situasi. Lalu ada Voice Assistant, misalnya contohnya seperti Siri, Alexa, Google Assistant. Ini itu digunakan untuk mengontrol perangkat menggunakan suara, memberikan informasi cuaca, mengatur pengingat, dan menjalankan perintah lainnya, tanpa memerlukan interaksi manual. Lalu ada chatbox, di mana contohnya itu ChatGPT. Ini itu digunakan untuk memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan pengguna, meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, dan memberikan informasi dengan cepat. Lalu ada search engine, yaitu contohnya seperti Google. Nah, ini itu digunakan untuk memahami dan menganalisis permintaan pencarian untuk pengguna. Kemudian memberikan hasil pencarian yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua ada tugas-tugas NLP. NLP memiliki beragam tugas yang memungkinkan komputer untuk menganalisis dan memahami bahasa manusia. Nah, tugas-tugas NLP yang pertama ada tokenization, yaitu memecahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata atau kalimat untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Lalu yang kedua ada machine translation, yaitu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Yang ketiga ada text summarization, yaitu merangkum teks panjang menjadi bentuk yang lebih singkat dan mudah dipahami, baik dengan pendekatan ekstraktif maupun abstraktif. Lalu ada name entity recognition atau NER, yaitu mengenali dan mengklasifikasi entitas dalam teks seperti nama orang, tempat, tanggal, dan organisasi. Lalu yang terakhir ada part of space tagging, yaitu atau post tagging, untuk menandai kata dalam teks dengan kategori sintaksis seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Lalu yang ketiga ada pre-processing text, di mana pre-processing adalah langkah pertama dalam NLP yang bertujuan untuk memberikan dan menyiapkan data teks agar siap untuk dianalisis lebih lanjut. Di dalam pre-processing ada beberapa poin. Yang pertama ada data cleaning, di mana data cleaning adalah proses memberikan data dari hasil-hasil yang tidak relevan atau bermasalah, seperti data duplikat, nilai kosong, missing values, atau data yang tidak sesuai format. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan data dalam kondisi siap untuk dianalisis atau diproses lebih lanjut, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Lalu ada start environment. Start environment adalah langkah awal untuk menyiapkan lingkungan kerja seperti menginstal library, framework, atau perangkat lunak yang diperlukan. Misalnya untuk proyek
machine learning, mungkin perlu menginstal Python, Java, Netbook, dan pustaka seperti NetPy, Pandas, atau Scikit-learn. Nah, selanjutnya ada text preprocessing pipeline. Text processing pipeline adalah serangkaian langkah untuk mempersiapkan data teks mentah agar dapat digunakan dalam model machine learning. Tahap ini meliputi pertama ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi kata-kata atau unit yang lebih kecil. Yang kedua ada low casing, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang ketiga ada stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum seperti dan, atau, dan yang tidak memiliki makna signifikan. Yang keempat ada stemming atau lemmatization, yaitu mengubah kata-kata ke bentuk dasar mereka. Lalu ada text factorization. Text factorization adalah proses pengonversi teks menjadi bentuk numerik, sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Contohnya, yang pertama ada bag of words atau BOW, yaitu mewakili teks sebagai vektor berdasarkan frekuensi kata. Lalu ada yang kedua TF-IDF, yaitu From Frequency Inverse Document Frequency, mengukur pentingnya kata dalam dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen. Lalu yang terakhir Word Embeddings, yaitu representasi data dalam dimensi yang lebih rendah seperti Word to Fits atau Glover. Selanjutnya ada text classification with native Bayes. Text classification dengan native Bayes adalah proses menggunakan algoritma native Bayes untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori tertentu. Native Bayes adalah model probabilistik yang menghitung kemungkinan suatu teks berada dalam suatu kelas berdasarkan fitur atau kata-kata yang ada dalam teks. Algoritma ini sering digunakan dalam tugas seperti analisis sentimen atau deteksi spam karena kesederhanaannya dan efisiensinya. Lalu yang keempat ada representasi teks, di mana representasi teks adalah cara mengubah data teks menjadi bentuk yang bisa dipahami dan diproses oleh komputer, khususnya dalam konteks Natural Language Processing atau NLP. Dalam NLP, teks asli biasanya berupa kalimat atau dokumen. Perlu diubah menjadi format numerik atau vektor agar algoritma dan model machine learning dapat menganalisisnya. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama ada back of word atau BOW. Back of word adalah metode representasi teks yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Dalam metode ini, setiap teks atau dokumen diubah menjadi sebuah vektor yang menunjukkan frekuensi kemunculan kata-kata tertentu dalam teks tersebut. Cara kerjanya, yang pertama, setiap kata unit dari seluruh kumpulan dokumen diperlukan sebagai fitur. Lalu yang kedua, teks diawali sebagai vektor, di mana setiap elemen menunjukkan jumlah kemunculan kata tertentu dalam teks. Selanjutnya ada TF-IDF atau From Frequency Interface Document Request. TF-IDF adalah metode representasi teks yang mempertimbangkan frekuensi kata dalam sebuah dokumen dan pentingnya kata tersebut dalam seluruh kumpulan dokumen. Metode ini bertujuan untuk memberikan bobot lebih pada kata-kata yang jarang muncul dalam seluruh kumpulan dokumen yang dianggap lebih informatif. Cara kerjanya, From Frequency atau TF
mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen. Yang kedua ada inference document frequency atau IDF, yaitu mengukur seberapa penting kata tersebut berdasarkan kemunculannya dalam dokumen lainnya. Selanjutnya ada word embeddings, seperti word2vec dan Glover. Word embeddings adalah metode representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi rendah yang menggambarkan hubungan semantik antar kata. Berbeda dengan BOW dan TF-IDF yang berbasis pada kata individual. Word embedding memanfaatkan konteks kata dalam sebuah kalimat atau dokumen. Cara kerjanya yang pertama, word2vec dan GloVe atau Global Vector for Word Representation adalah dua model yang paling populer dalam pembelajaran word embeddings. Word2vec menggunakan dua pendekatan, yaitu skip from, yaitu memperkirakan kata-kata konteks dari kata target, dan CBOW, continue back of words, yang memperkirakan kata target dari kata konteks. Lalu yang ketiga ada hasilnya adalah representasi kata yang lebih padat, di mana kata-kata yang memiliki makna serupa akan memiliki vektor yang berdekatan. Lalu yang kelima adalah modeling, di mana modeling adalah tahap dalam machine learning di mana kita membangun model untuk mempelajari pola dari data. Model ini digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data baru. Proses modeling melibatkan pemilihan algoritma yang tepat, pelatihan model menggunakan data pelatihan, dan evaluasi kinerja model pada data uji. Ada beberapa algoritma yang bisa digunakan tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan, seperti klasifikasi, regresi, atau clustering. Modeling memiliki beberapa algoritma. Yang pertama adalah logistic regression. Logistic regression digunakan untuk klasifikasi binar, seperti menentukan apakah sebuah email adalah spam atau tidak. Model ini mengasumsikan bahwa data memiliki hubungan linear dengan kelas yang ingin diprediksi. Logistic regression menghitung nilai probabilitas menggunakan fungsi sigmoid dan mengklasifikasikan data berdasarkan ambang batas yang ditentukan. Misalnya biasanya 0,5. Cara kerjanya yang pertama itu menghitung kombinasi linear dari fitur input. Lalu yang kedua, fungsi sigmoid mengubah hasilnya menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Lalu yang ketiga, mengklasifikasikan berdasarkan ambang batas probabilitas seperti 0,5. Lalu ada decision trees. Decision trees digunakan untuk klarifikasi atau regresi membangun model dalam bentuk pohon keputusan. Algoritma ini membagi data berdasarkan fitur yang memiliki kemampuan terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas atau nilai target. Proses pembagian ini dilanjutkan hingga mencapai kriteria berhenti tertentu, seperti ke dalam pohon atau jumlah data minimum. Cara kerjanya, yang pertama, memilih fitur yang paling informatif untuk membagi data. Yang kedua, membuat cabang pohon berdasarkan keputusan pada fitur tersebut. Lalu yang ketiga, proses berlanjut hingga mencapai kriteria berhenti, misalnya ke dalam pohon atau ukuran daun minimumnya. Dan yang terakhir ada support vector machine atau SVM. Support vector machines adalah algoritma yang digunakan untuk klarifikasi terutama untuk masalah yang memiliki dua kelas. SVM cari hyperplane yang memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Jika data tidak bisa dipisahkan secara linier, SVM menggunakan kernel tree untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi, di mana pemisahan linier mungkin terjadi.
Nah, cara kerjanya yang pertama, mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Lalu yang kedua, menggunakan kernel trick untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Yang ketiga, support vector adalah data yang paling dekat dengan hyperplane dan digunakan untuk menentukan margin. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.